Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Fadilah, Prodi Perbankan Syariah, akan membahas statistik 1. Materi kali ini yaitu distribusi frekuensi. Data pertama yang diperoleh pada suatu observasi disebut dengan data mentah atau raw data. Data ini belum tersusun secara numerik. Sebagai contoh data mengenai tinggi badan siswa yang penyajiannya masih dalam bentuk presensi kehadiran yang biasanya hanya diurutkan berdasarkan alfabet nama siswa. Terkadang data mentah disajikan berdasarkan urutan naik atau ascending atau urutan turun descending. Berikut penyajian seperti ini disebut array. Selisih antara nilai data terbesar dan terkecil disebut rentang atau range. Dalam bekerja dengan jumlah data yang cukup besar, biasanya lebih menguntungkan jika data ini disajikan dalam kelas-kelas atau kategori tertentu bersamaan dengan frekuensi yang bersesuaian. Frekuensi yang dimaksud adalah banyaknya kejadian yang ada pada kelas-kelas tertentu. Suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data beserta frekuensinya disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Berikut contoh distribusi frekuensi tinggi badan 100 siswa SMA XYZ. Di sini ada tabelnya yaitu tinggi badan dan frekuensi. Tinggi badan 60 sampai 62, frekuensi 5. Tinggi badan 63 sampai 65, frekuensi 18. Tinggi badan 66 sampai 68, frekuensi 42. Tinggi badan 69 sampai 71, frekuensi 27. Tinggi badan 72 sampai 74, frekuensi 8. Jadi total frekuensi di sini adalah 100 siswa. Berdasarkan tabel ini, banyak siswa yang tingginya berada dalam rentang 66 in dan 68 in adalah 42 orang. Salah satu kelemahan penyajian data dalam tabel frekuensi adalah tidak terlihatnya data asli atau data mentahnya. Beberapa istilah pada tabel frekuensi. Interval kelas adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Interval kelasnya adalah 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, dan 72 sampai 74. Interval kelas 66 sampai 68 secara matematis merupakan interval tertutup. 66-68. Ia memuat semua bilangan dari 66 sampai dengan 68. Bilangan 60 dan 62 pada interval 60 sampai 62 disebut limit kelas, di mana angka 60 disebut limit kelas bawah dan angka 62 disebut limit kelas atas. Batas kelas adalah bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval tertentu. Misalnya, jika dalam pengukuran tinggi badan di atas dilakukan dengan ketelitian 0,5 in, maka tinggi badan 59,5 in dan 62,5 in dimasukkan ke dalam kelas 60 sampai 62. Bilangan 59,5 dan 62,5 ini disebut batas kelas atau limit kelas sesungguhnya, di mana bilangan 59,5 disebut batas kelas bawah dan 62,5 disebut batas kelas atas.
Pada prakteknya, batas kelas interval ini ditentukan berdasarkan rata-rata limit kelas atau suatu interval kelas dan limit kelas. Bawah interval kelas berikutnya. Misalnya, batas kelas 62,5 diperoleh dari 62 tambah 63 dibagi 2. Pemahaman yang sama untuk interval kelas lainnya. Lebar interval kelas adalah selisih antara batas atas dan batas bawah batas kelas. Misalnya, lebar interval kelas 60-62 adalah 62,5 dikurangi 59,5 sama dengan 3. Tanda kelas adalah titik tengah interval kelas. Ia diperoleh dengan cara membagi dua jumlah dari limit bawah dan limit atas suatu interval kelas. Contoh tanda kelas untuk kelas interval 66-68 adalah 66 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 67. Prosedur umum membuat tabel frekuensi. Berikut langkah-langkah untuk membuat tabel frekuensi. 1. Tetapkan data terbesar dan data terkecil. Kemudian tentukan range-nya. 2. Bagilah range ini ke dalam sejumlah interval kelas yang mempunyai ukuran sama. Jika tidak mungkin, gunakan interval kelas dengan ukuran berbeda. Biasanya, banyak interval kelas yang digunakan antara 5 dan 20. Tergantung pada data mentahnya. Diupayakan agar tanda kelas merupakan data observasi sesungguhnya. Hal ini untuk mengurangi apa yang disebut dengan grouping error. Namun, batas kelas sebaiknya tidak sama dengan data observasi. 3. Hitung lebar interval kelas. D sama dengan range dibagi banyak interval kelas. Kalau diperlukan dapat dibulatkan. 4. Starting point. Mulailah dengan bilangan limit bawah untuk kelas interval pertama. Dapat dipilih sebagai data terkecil dan observasi atau bilangan di bawahnya. 5. Dengan menggunakan limit bawah interval kelas pertama dan lebar interval kelas, tentukan limit bawah interval kelas lainnya. 6. Susunlah limit bawah interval secara vertikal. Kemudian, tentukan limit atas yang bersesuaian. 7. Kembalilah ke data mentah dan gunakan turus untuk memasukkan data pada interval kelas yang ada. Contoh, berikut nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Di sini sudah tertera 80 siswa. Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi dilakukan sebagai berikut. 1. Nilai tertinggi dari tabel tersebut yaitu 97 dan nilai terendah 53. Jadi, range sama dengan 97 dikurangi 53 sama dengan 44. 2. Tetapkan jumlah kelas. Dalam hal ini diambil 10. 3. Lebar interval kelas D sama dengan 44 dibagi 10 sama dengan 4,4. Dibulatkan menjadi 5. 4. Diambil bilangan 50 sebagai limit bawah untuk kelas pertama. 5. Selanjutnya, limit bawah untuk kelas kedua adalah 50 tambah 5 sama dengan 55. Limit bawah kelas ketiga 55 tambah 5 sama dengan 60 dan seterusnya. Jadi, untuk limit bawah pertama yaitu 50, limit bawah kedua 55, limit bawah ketiga 60.
6. Limit atas kelas interval yang bersesuaian adalah 54 untuk kelas pertama, 59 untuk kelas kedua, dan seterusnya. 7. Gunakan turus untuk memasukkan data ke dalam interval kelas. Untuk hasilnya terlihat seperti pada tabel berikut. Di sini sudah tertera untuk 10 kelas dari nilai terendah dan nilai tertinggi. Akhirnya diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Distribusi frekuensi tinggi badan 100 siswa SMA XYZ. Di sini sudah ada tabelnya, rentang nilai, dan frekuensi. Jadi total dari frekuensi ini sesuai 80 orang. Melalui tabel ini kita dapat mengetahui pola penyebaran nilai siswa. Paling banyak nilai siswa mengumpul pada interval 75–79. Paling sedikit data termuat dalam interval 50–54. Sedangkan siswa yang mendapat nilai istimewa atau di atas 90 hanya ada 8 orang. Berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.